Welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia jaringan, dunia pemrograman, dan dunia Internet of Things. Yang penting circle-nya komputer. Oke, di video tutorial kali ini saya akan kembali di cara konfigurasi access point RuiG tapi modenya mode NAT. Oke. Nah, di RuiG ini ada dua mode ya guys, ada mode NAT, ada mode bridge. Nah, mode bridge kalian bisa ikuti channel Asep IT, di sana juga ada konfigurasi mode bridge. Saya sarankan untuk RuiG ini pakainya mode bridge. Kalau mode NAT ini seolah-olah nanti RuiG ini sebagai wireless router. Kalau mode bridge itu dia sebagai access point aja, jadi di sini tidak ada beban yang sangat berat ya. Kalau wireless router kan jadi seolah-olah RuiG ini dijadikan router juga gitu, jadi berat ya. Jadi saya tidak sarankan untuk mode NAT ini gitu ya, karena bedanya mode bridge ini emang agak susahnya di VLAN-nya mungkin ya, kalau routernya support VLAN biasanya bisa gitu ya. Nah, tapi tetap akan saya praktekkan mode NAT ini ya. Kalian bisa ikuti tutorialnya. Oke, jadi untuk mode NAT ini kita akan setting dulu RuiG-nya ya. Jadi saya sekarang kondisinya laptop saya ini terkoneksi ke menggunakan kabel ke access point RuiG ya. Nah, kita bisa panggil RuiG-nya. Oke. Secara default IP RuiG itu kan 192.168.110. Default RuiG ini 110.1. Oke, berarti laptop kita jadinya 192.168.110.4. Jadi biar kita bisa memanggil access point RuiG-nya ya. Oke, kita config dulu laptopnya, masuk ke menu start, control panel, lalu kita ke network and internet sharing center, lalu change adapter setting. Ya, kita sudah koneksi menggunakan LAN-nya tadi ada sedikit teknis ya. Sini lagi ngerestart nih RuiG-nya. Kita setting dulu ya IP laptop kita jadi 110.2. Jadi di Ether 5-nya klik kanan properties, Internet Protocol version 4 properties, lalu di sini kita kasih IP-nya 110.2 ya. Ini kita hapus, lalu ini kita hapus. Oke, close. Nah, kita sudah terkoneksi nih guys ke RuiG, tapi kita perlu pastikan nih kita bisa lakukan ping time. Caranya start, lalu ketik run, lalu ketik cmd, lalu kita ping 192.168.110.1. Nah, kita sudah terkoneksi ke RuiG ya. Di sini ada statusnya replay. Selanjutnya kita akses RuiG-nya menggunakan browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita akses IP RuiG-nya 192.168.110.1. Oke, kita dihadapkan ke halaman ya, lalu klik OK. Masukkan user defaultnya admin, passwordnya. Oke, ini kita direkomendasikan update password. Oke, passwordnya sudah kita set. Lalu kita untuk pertama kali kita pilih current system mode-nya, kita pilih dulu, klik system mode switch-nya, lalu kita pilih yang VAT AP mode-nya. Oke, lalu tunggu
switch mode-nya, merubah modenya ya dari fit AP mode menjadi FAT AP mode. Kita tunggu sampai proses merubah modenya selesai. Tandanya kalau kita lihat di monitoring pingnya, ini kan request timeout ya. Dia kalau misalkan udah sukses merubahnya, maka akan replay lagi ping time. A few moments later. Oke, kita sudah kembali normal lah kita guys. Di sini tandanya ada reply from IP-nya. Ya. Oke, kita back to web browser. Ini kita klik OK lagi. Nah, ini saya nggak ngerti nih kalau di Ruiji-nya ini kenapa harus masukkan username password default lagi. Harusnya nih udah yang terupdate. Tapi saya nggak tahu deh. Coba. Nih, masih default lagi user passwordnya admin, padahal tadi saya udah update ya. Mungkin masih bug ya. Oke. Ya, disarankan update passwordnya, jadi kita ikutin aja. Oke, fokus ke topik kita yaitu merubah dari mode bridge, karena defaultnya ini secara default public ini Ruiji ini modenya bridge, jadi akan kita ubah menjadi mode NAT mode ya. Oke, kita masuk ke menu config. Oke, di WiFi ini kita kasih ke menu wireless, WiFi or LAN, kita kasih namanya accept IP mode NAT saja. Oke, passwordnya ya default aja lah 1 sampai 10. Nah, ini buat tutorial ya. Kita simpan. Kalau nanti pas implementasi jangan 1 sampai 10 juga ya. Simpan dulu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada VLAN-nya, ini ngarah ke VLAN-nya, defaultnya IP dari Ruiji ya. Kan tadi 110, ini jadi 111. Nah, untuk NAT mode ini kita perlu merubahnya dulu. Masuk ke menu AP. Ke menu network, lalu ke external network. Nah, external network di sini ada DHCP in AP gitu. Jadi nanti dapat DHCP-nya dari access point gitu ya. Oke, kita rubah dulu deh IP address-nya, interface ya. Di network interface. Ini IP defaultnya kan 110 ya guys ya. 110.1 gitu ya. Kita samakan nih dari ISP-nya dapatnya berapa gitu ya. Kan ini kan dari mikrotiknya dapatnya berapa ya. Untuk case ini saya dapatnya 144 guys ya. Jadi pastikan dapat IP dulu ya. Oke, kita ganti IP-nya. Saya di sini IP-nya 144 nih guys ya. Dari internetnya 44.4 misal gitu ya, alat yang kita simpan. Lalu kita simpan. Lalu karena kita masih direct langsung dari laptop ke Ruiji, maka laptop kita juga harus kita samakan ya, biar kita bisa lanjut konfigurasi. Karena properties ini sering banget nih, internet protection properties, lalu kita kasih 144 nih sama ya. 4 kan ya. Kita coba lakukan tes ping dulu. 144. Oke, reply kita ganti cara mengaksesnya 192.168.144. Oke, kita klik OK biar redirect ke HTTPS, lalu kita klik proses. Masukkan username-nya sama password-nya yang terakhir update-nya. Password saya sesuaikan nanti dengan password kalian ya. Oke, masuk ke menu config. Oke, jadi pertama itu sesuaikan dulu IP-nya dengan IP yang didapat dari internetnya. Di sini saya IP internetnya statik ya. Karena kalau DHCP itu nanti dia sedikit susah ya nanti untuk mencari berapa IP alat kita gitu. Jadi saya disarankan kalau untuk IP alat sih statik aja ya, karena alat biasanya terbatas, nggak terlalu banyak.
bawah ratusan lah, paling juga banter berapa ratus gitu ya dalam satu kerjaan. Oke, di sini kita lanjut ke external networknya. Nah, di sini external networknya ini kalau kita pilih NAT mode, ini kita dihadapkan nih one portnya apa gitu ya. Nah, di sini kita setting dulu DHCP-nya. DHCP, masuk ke menu network DHCP. Lalu di sini kita enable dulu nih guys, karena bawaan default dari Luigi ini disable, kita enable dulu DHCP-nya. Nah, di sini kita akan memberi IP berapa nih untuk untuk DHCP yang akan nanti laptop terima. Karena NAT mode ini berbeda ya, jadi kita tambahkan dulu DHCP berapa DHCP. Full name-nya ini hanya sekedar nama, misalkan DHCP only, misalnya gitu ya. Address rank-nya berapa? 192.168, misal 77 ya. Rank-nya dari berapa sampai berapa ini ya. Misalkan kita dari 200 saja deh. Ya, jangan terlalu banyak. Default gateway-nya 771 ya. Prefer DNS-nya kita masukkan DNS Google biar gampang. Oke, jadi seperti ini kita bikin DHCP pool dulu ya, gitu ya. Biar nanti laptop kita dapatnya mungkin 253 mungkin ya. Coba ya, kita save. Nah, ini kita sudah bikin DHCP-nya. Next-nya kita buat VLAN-nya nih guys ya. Jadi karena di wireless ini butuh VLAN ya, di AP ini kita bisa bikin VLAN dulu guys ya. Oke, kita tambah aja nih. Kalau yang existing biarin aja, kita bikin VLAN ID semua. Oke, ini kita kasih DHCP. Oh sorry, static. Kita kasih nih. Tadi berapa ya? 192.168.77.1. Ingat masnya otomatis ya. Kita save. Nah, selanjutnya kita buat wirelessnya mengarah ke VLAN 2. Kita di WiFi. Nah, wireless, WiFi or WLAN, kita pilih advance. Nah, ini sebenarnya bisa kita arahkan ke sini nih, ya. Jadi kalau sebelumnya hanya satu, sekarang kan kita ada karena lebih dari satu VLAN-nya, kita pilih arahkan ke VLAN yang sesuai kita buat gitu ya. Di sini DHCP-nya ke sini, DHCP only. Tadi rank-nya kan dari 200 sampai 250. Oke, kita save. Oke, nah ini sebetulnya udah selesai nih guys, NAT mode legit. Lalu selanjutnya karena laptop kita masih ke mana? Direct ke Luigi. Selanjutnya kita pindahkan Luigi sekarang ke Mikrotik gitu ya, biar terkoneksi. Lalu laptop kita nanti connect ke Luigi. Oke, Luigi ini kita langsung ke Mikrotik yang sebelumnya direct ke laptop. Nah, coba kita tes koneksinya guys ya. Bisa kita enablekan dulu WiFi-nya. Dan soalnya ini posisi terakhir ini disable, kita enablekan dulu. Lalu kita koneksikan ke ASEP IT mode NAT. Oke, lalu kita connect. Passwordnya tadi 1 sampai 10 ya. Sesuaikan nanti ya, jangan default juga ini karena buat praktek video. Oke, lalu kita next. Yes. Harusnya di sini dapat IP-nya 77 ya guys ya. IP dari Luigi-nya, bukan IP dari Mikrotik-nya ya. Kita tunggu configuring-nya. Oke, kita sudah terkoneksi nih guys ya. Cuma di sini status terakhirnya no internet ya. Kita tes dulu nih, kita cek dulu nih. Kita dapat IP berapa.
ya. Bisa kalian double klik atau IV config juga bisa, double klik di wifi nya lalu klik detail. Nah, kita dapat IP 192.168.77.200 ya. Berarti kita udah berhasil sebenarnya mode NAT-nya nih. Mode NAT-nya ya. Jadi kita dapat IP-nya 77.200 ya, sedangkan tadi kan dari sininya 144. Jadi di NAT jadi 77 ya. Oke. Lalu coba kita panggil gitu ya. Kan belum bisa ya internetnya. Nah, ini belum bisa internetnya. Kita coba panggil widgetnya ya. Cara panggil widgetnya akses aja gateway-nya ya. Oke. Gateway-nya kan di sini 771 kan. Tadi di network-nya. Lalu advance, lalu proses. Masukkan username-nya sama password-nya. Oke. Sudah kita masukkan, kita lihat config-nya ya. Kita lihat ya, advance. Oke, lalu kita lihat di network eksternal network. Nah, ini belum dirubah nih guys ya. Jadi NAT mode ya. Ya, jadi kita rubah ke NAT mode guys. Nah, ini kalau ini IP yang dari internetnya berapa? Tadi kan kalau bridge mode ini kan dia IP-nya dari VLAN kan gitu ya. Nah, kalau NAT mode ini IP-nya berapa nih dari si ISP-nya? Kalau nggak salah tadi 192.144 ya. Titik 4 ya kan. Jadi nanti dia sebelumnya kan kita rubah aja jadi 144.4 ya. Jadi ini masih kita belum rubah. Ini harus kita rubah nih caranya. Masuk ke gateway-nya, lalu ke menu config network, external network. Kita masukkan IP sama gateway. Lalu kita save ya. Oke. Nah, sukses. Oke, kita tunggu. Kita tes nih guys. Oke, bisa ya. Sukses. Di sini dari bridge mode ke NAT mode. Jadi untuk video tutorialnya sukses ya merubahnya. Di sini tadi belum dirubah aja, makanya nggak terkoneksi. Oke, demikianlah video tutorialnya untuk RUIGI access point dengan mode NAT ya. Jadi kita dapat IP-nya ini sesuai dari IP HP RUIGI-nya. Demikianlah guys video tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Oke, untuk berkembangnya channel Asep IT. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Bye bye.